빨리! 아빠, 더 빨리 달려. Hai teman, apa kabarnya hari ini? Selamat bergabung di F2 Cinema, channel yang mereview film-film menarik dari seluruh dunia. Asik! Kali ini, Neneng akan mereview film ringan dari negeri ginseng, yang bercerita tentang seorang ibu yang telah meninggal pada usia muda, dan kembali setahun kemudian untuk menemui anak dan suaminya. Hah? Kok bisa ya? Daripada penasaran, langsung saja yuk simak ceritanya. Cekidot! Cerita diawali dengan sebuah dongeng, di mana ada seekor ibu pinguin yang telah meninggal dan tinggal di negeri awan, yaitu tempat bagi orang-orang atau hewan-hewan yang meninggal sebelum mereka dikirim ke surga. Ibu pinguin sedih karena harus meninggalkan bayi pinguinnya di bumi. Setiap hari ia akan mengintip ke bumi dari lubang awan, dan saat hujan turun, dia melompat ke bumi dengan kereta hujan untuk menemui bayi pinguinnya. Namun ia tahu bahwa dia harus kembali sebelum awan hitam menghilang, karena jika dia tidak kembali saat itu, maka dia akan menghilang selamanya. Anak yang sedang membaca buku dongeng itu adalah Jiho. Ibunya meninggal hari ini, namun yang ia tahu ibunya sedang pergi ke negeri atas awan. Dan ia yakin saat hujan turun, ibunya akan kembali, seperti di cerita dongeng yang dia baca. Ini adalah ayah Jiho yang bernama Jung Woo-jin. Dia mantan perenang dan sekarang dia bekerja di kolam renang umum. Tanpa terasa, waktu berlalu. 1 tahun kemudian, Jiho dan ayahnya hidup berdua. Mereka sudah mulai terbiasa dengan keadaan itu dan juga dengan berbagai problema yang harus mereka hadapi. Suatu hari, hujan pun mulai turun. Jiho sangat antusias untuk menemui ibunya di stasiun kereta, karena dia sangat yakin ibunya akan datang kembali bersamanya dengan kereta hujan. 엄마 보러 가야지. 엄마 어딨어? Namun, sampai stasiun kereta, dia tidak menemukan sosok ibunya. Jiho pun sangat sedih. Ayahnya menghiburnya agar dia tidak sedih dan mengajaknya pulang kembali ke rumah. Namun karena Jiho sangat antusias, dia tidak mau pulang ke rumah. Ayahnya memaksanya pulang dengan cara menggendongnya. Di jalan menuju ke rumah, di ujung terowongan, Jiho dan ayahnya melihat sesosok yang tak dikenal. Ayah Jiho menyuruh Jiho untuk bersembunyi sementara dia mengecek siapakah sosok tersebut. Namun Jiho tidak menuruti ayahnya karena dia yakin bahwa itu adalah ibunya. Jiho berlari ke arah sosok yang diyakininya ibunya itu dan dikejar oleh ayahnya. Mereka sangat kaget. Ternyata orang itu benar-benar ibunya Jiho yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Namun, saat ini dia tidak mengenali anak dan suaminya. 누구니? 엄마, Jiho 나 몰라? dan ayahnya mengajak Soah pulang ke rumah dan berjanji akan menjelaskan semuanya sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Jiho menunjukkan foto-foto kebersamaan mereka dan bahkan menunjukkan poster yang ia buat untuk menyambut kedatangan ibunya. Melihat reaksi ibu Jiho, Lim Soah, ayah Jiho membawa Jiho ke kamar mandi dan dia memberitahu Jiho untuk merahasiakan kedatangan kembali ibunya tersebut kepada orang lain dan juga menyarankan untuk Jiho agar tidak mengatakan bahwa ibunya telah meninggal karena menurut ayah Jiho, ibunya Jiho tidak menyadari kalau dia telah meninggal dunia atau telah pergi ke negeri atas awan. Malam harinya, ayah Jiho tidak bisa tidur karena masih tidak percaya kalau istrinya benar-benar kembali. Dia memeriksa napasnya, dan saat tahu istrinya bernapas, dia pun merasa lega. Keesokan harinya, mereka beraktivitas seperti biasa. Ayah Jiho, Jung Woo-jin, akan mengantar Jiho ke sekolah sebelum dia berangkat ke tempat kerjanya.
Namun, sepeninggalan ayahnya, Jiho kembali ke rumah untuk menemui ibunya. Saat ibunya bertanya kenapa pulang cepat, Jiho bilang gurunya ada rapat. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain seharian. Jung Woo Jin kembali ke rumah di sore harinya. Dia membawa makanan untuk keluarganya dan mereka pun makan malam bersama. Saat Jiho sudah tidur, Lim So-ah bertanya kepada Jung Woo Jin tentang bagaimana mereka pertama kali bertemu. Jung Woo Jin bercerita bahwa mereka adalah teman sekelas saat SMA. Lim So-ah adalah siswi yang pintar, sedangkan Jung Woo Jin adalah perenang. Jadi dia hanya belajar setengah hari, jadi tidak pernah berbicara. Namun saat pelajaran berenang, terjadi insiden. Lim So-ah tercebur ke kolam yang dalam. Karena dia tidak bisa berenang, dia hampir tenggelam. Dan Jung Woo Jin menyelamatkannya. Mulai saat itu, Jung Woo Jin atau ayah Jiho mulai jatuh cinta pada Lim So-ah. Teman Woo Jin, Honggu, mengetahui perasaannya dan berniat untuk membantu Woo Jin menyatakan perasaannya pada So-ah. Honggu memberikan beberapa nasihat kencan kepada Woo Jin. Namun, saat mempraktekannya, Woo Jin sangat gugup sehingga dia melakukan kesalahan yang tidak perlu. Akibatnya, Woo Jin dan So-ah tidak pernah berbicara lagi sampai hari kelulusan mereka. Di hari kelulusan, So-ah meminta Woo Jin untuk menulis sesuatu di sebuah buku kenang-kenangan. Karena terburu-buru, pena Woo Jin yang dipakai untuk menulis tersebut terbawa oleh So-ah. Setelah lulus, So-ah melanjutkan kuliah di Seoul, sedangkan Woo Jin kuliah di kampus terdekat agar bisa terus berenang. Saat libur musim panas pertama, Woo Jin mencoba menghubungi So-ah. Namun, dia tutup teleponnya sebelum berhasil mengobrol karena dia sangat gugup. Dengan bantuan Honggu, akhirnya Woo Jin berhasil menghubungi So-ah. Dengan alasan meminta penanya kembali, Woo Jin dan So-ah berjanji akan bertemu. Ya salam, kostumnya dasar teman laknat ya. Singkat cerita, Woo Jin dan So-ah akhirnya bisa bertemu kembali dan mereka memutuskan untuk berkencan. 편지 해도 되지? Kembali ke masa kini, hubungan ayah Jiho dan ibunya Jiho yang semula canggung sudah mulai mencair dan mereka terlihat layaknya seperti keluarga bahagia lainnya. 아빠 힘들겠다. 나 괜찮아. Suatu hari, saat ibunya Jiho sedang sendirian di rumah, dia menemukan sebuah kunci tua di dalam dompet lamanya. Yang ternyata itu adalah sebuah kunci ruangan gudang yang telah disulap menjadi ruangan berkreasi untuk ibunya Jiho sebelum meninggal. Ibu Jiho menemukan sebuah buku diari yang ia tulis sendiri sebelum menikah dengan ayah Jiho. Akhirnya ia menyadari situasinya, bahwa ia telah meninggal 1 tahun yang lalu karena sakit. Dan saat ini dia seakan datang untuk diberi kesempatan untuk berpamitan dengan anak dan suaminya. Mulai saat itu, Ibu Jiho mengajari Jiho cara memasak telur yang baik, menjemur baju, dan juga cara menggunakan penyedot debu.
Seakan ia ingin mempersiapkan Jiho agar bisa hidup sendiri sepeninggalannya nanti. Karena ia tahu, ia harus pergi sebelum musim hujan berakhir. Seperti yang dia ketahui dari dongeng yang dia buat sendiri untuk Jiho. Waktu berlalu, akhirnya musim hujan benar-benar berakhir. Matahari mulai terbit. Ibu Jiho menyadari bahwa kini waktu baginya untuk segera pergi. Begitupun dengan Jiho dan ayahnya. 지호야! Mereka terlihat lebih tegar dan lebih siap untuk melepas kepedihan Soa. Mereka berpamitan dan saling berpelukan. 어른이 돼야 돼? 약속한 것처럼 아빠. 엄마는 구름 나라에 가서 Hiks, Neneng baru air mata nih pas scan ini. Di akhir cerita, kita akan melihat Woo-jin sedang membaca buku diari Soa yang ia tinggalkan sebelumnya. Dia pun mengetahui jika Soa pernah mengalami kecelakaan. Kecelakaan tersebut terjadi saat Woo-jin dan Soa putus. Akibat dari kecelakaan tersebut, Soa koma selama 6 minggu. Dalam komanya, Soa berkelana ke masa depannya, di mana ia telah menikah dengan Woo-jin dan memiliki anak bernama Jiho. Namun, Soa meninggal saat usia 32 tahun setelah 8 tahun melahirkan Jiho. Saat sadar dari komanya, Soa merasa kalau mimpinya itu begitu nyata. Setelah mempertimbangkan dengan matang, akhirnya dia memutuskan untuk kembali menemui Woo-jin. Mereka pun menikah. Karena sebelumnya Soa sudah mengetahui resiko yang harus dia tanggung jika dia hamil dan melahirkan, Soa saat melahirkan anaknya Jiho, maka Soa membuat buku dongeng ibu penguin tersebut agar jika waktu kepergiannya tiba, Jiho tidak lagi merasa sedih karena ia tahu bahwa ibunya akan mengawasinya dari atas negeri awan. Dan juga akan menemuinya kembali 1 tahun kemudian di musim hujan. Jadi kedatangan Soa tersebut bahwa janjinya akan kembali 1 tahun kemudian seperti dalam dongeng yang ia ciptakan. Cerita berlanjut saat Jiho telah tumbuh menjadi dewasa. Jiho telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Dia telah memulai kuliah dan mereka hidup bahagia bersama ayah serta paman Yonggu, teman ayahnya.